Kalau sahabat Gen berjalan-jalan di taman, sejauh mata memandang pasti yang terlihat adalah hamparan hijau. Itulah pemandangan di daratan yang dipenuhi oleh berbagai macam tumbuhan. Berbagai tumbuhan sering kita jumpai di lingkungan sekitar. Apabila diperhatikan, ternyata ada banyak tumbuhan dengan beragam bentuk batang, bunga maupun buah. Dunia tumbuh-tumbuhan ini dikenal sebagai Kingdom Plantae. Dalam klasifikasi, makhluk hidup apa saja yang tergolong sebagai tumbuhan? Simak materinya ya, Gen. Oke, sebelum masuk ke penjelasan materi, Gen Sukses ucapkan selamat datang bagi kawan-kawan di channel sederhana ini. Channel ini cocok untuk kawan-kawan yang ingin menambah ilmu seputar materi-materi biologi. Kawan-kawan bisa bergabung dan menjadi sahabat Gen dengan cara mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Tombolnya ada di bawah video ini ya. Tidak dipungut biaya sama sekali ya kawan-kawan, alias gratis. Kalau kawan-kawan sudah mensubscribe, selamat telah bergabung menjadi sahabat Gen dan selamat menikmati suguhan materinya ya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Enjoy. Kingdom Plantae. Dahulunya, secara sederhana pengertian tumbuhan menurut Aristoteles adalah organisme yang tidak bergerak. Awal dari perjalanan Kingdom Plantae adalah ketika seorang ahli bernama Linnaeus pada awalnya membagi dua dari seluruh organisme di dunia menjadi Kingdom Vegetabilia dan Kingdom Animalia. Setelah itu pada perkembangannya pada tahun 1866 oleh Haeckel memperkenalkan sistem tiga kingdom yang mengubah nama Vegetabilia menjadi Plantae yang hingga sekarang masih dikenal dengan sebutan tersebut. Menurut sejarah asal tumbuhan, para pakar biologi berpendapat bahwa tumbuhan sebenarnya merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan dari alga, terutama alga hijau yang telah ada miliaran tahun lalu. Dan kalau dilihat dari persamaannya antara alga dan tumbuhan yang ada sekarang, ternyata kedua organisme sama-sama memiliki zat hijau daun atau yang kita kenal dengan klorofil. Juga bisa melakukan proses fotosintesis untuk membuat makanan sendiri. Tumbuhan dibedakan dari anggota kingdom lainnya karena ia memiliki sel eukariotik multiseluler yang berdinding sel. Keunikan ciri dari tumbuhan inilah yang membedakan tumbuhan dengan organisme lain di muka bumi. Apa saja keunikan cirinya? Simak baik-baik ya sahabat Gen. Keunikan ciri dari tumbuhan. Pertama, ciri yang segera mudah dikenali pada tumbuhan adalah warnanya yang kehijauan, tapi bisa saja kuning ya, yang dominan akibat kandungan pigmen klorofil yang berperan vital dalam proses penangkapan energi melalui fotosintesis. Kedua, karena kemampuan fotosintesisnya, tumbuhan secara umum bersifat autotrof. Beberapa perkecualian, terdapat pula tumbuhan seperti pada sejumlah tumbuhan parasit yang merupakan akibat adaptasi terhadap cara hidup dan lingkungannya yang unik. Ketiga, karena sifatnya yang autotrof, tumbuhan selalu menempati posisi pertama dalam rantai aliran energi melalui organisme hidup, atau kita lebih kenal mudahnya dengan sebutan rantai makanan. Keempat, tumbuhan bersifat stasioner atau tidak bisa berpindah atas kehendak sendiri. Akibat sifatnya yang pasif ini, tumbuhan harus beradaptasi secara fisik atas perubahan lingkungan dan gangguan yang diterimanya. Ciri kelima, adanya variasi morfologi tumbuhan jauh lebih besar daripada anggota kerajaan lainnya. Keenam, tumbuhan menghasilkan banyak sekali metabolit sekunder sebagai mekanisme pertahanan hidup atas perubahan lingkungan atau serangga pengganggu. Ketujuh,
Pada tingkat selulernya, dinding sel yang tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan pektin menjadi ciri khas oleh kingdom tumbuhan ini. Meskipun pada tumbuhan tingkat sederhana kadang-kadang hanya tersusun dari pektin. 8. Hanya sel tumbuhan yang memiliki plastida, juga vakuola yang besar dan seringkali mendominasi volume sel tersebut. Kesembilan, selnya yang eukariotik atau telah memiliki membran inti. Dan ke-10, hampir semua jenis tumbuhan adalah tumbuhan darat atau istilahnya terestrial. Namun ada juga tumbuhan yang hidup di air, akuatik ya. Beberapa contoh tumbuhan akuatik adalah eceng gondok, teratai, dan kangkung air. Perbedaan karakter habitat darat dan air akan mendorong timbulnya perbedaan adaptasi struktural, kimiawi, dan reproduksi. Dan ciri yang terakhir, ke-11, reproduksi tumbuhan berlangsung secara generatif dan vegetatif. Tumbuhan mempunyai daur atau siklus hidup yang disebut pergiliran generasi atau metagenesis, meliputi generasi haploid dan generasi diploid. Kita masuk ke klasifikasi tumbuhan ya, sahabat gen. Tapi di sini Gen Sukses hanya memperkenalkan garis besarnya saja berdasarkan peta konsep yang sudah dibuat. Untuk masing-masing dari klasifikasi tersebut bakalan Gen Sukses jelaskan di video-video selanjutnya dengan materi yang lebih rinci. Karena banyak materinya. So disimak baik-baik ya. Pada klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom, makhluk hidup yang termasuk dalam kingdom Plantae adalah tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Berdasarkan perbedaan dan persamaan morfologisnya, tumbuhan terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok tumbuhan tidak berpembuluh atau istilahnya Atrechophyta atau non-Tracheophyta, dan kelompok tumbuhan yang berpembuluh atau istilahnya Tracheophyta. Pembuluh ini yang dimaksud adalah untuk mengalirkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Untuk tumbuhan tidak berpembuluh ini terdiri dari lumut atau Bryophyta ya, yang dibedakan menjadi beberapa kelas. Di situ ada 3 kelas ya. Kemudian untuk tumbuhan berpembuluh ini dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan paku yang kita kenal dengan istilah Pteridophyta dan tumbuhan biji yang kita kenal dengan istilah Spermatophyta. Nah, untuk tumbuhan paku atau Pteridophyta ini dibagi menjadi beberapa kelas di bawahnya, yaitu contohnya silahkan dilihat ya sahabat gen. Kemudian untuk yang tumbuhan biji atau Spermatophyta ini terdiri atau dibedakan lagi menjadi 2, yaitu tumbuhan biji terbuka yang kita kenal dengan istilah Gymnospermae dan tumbuhan biji tertutup atau kita kenal dengan istilah Angiospermae. Kemudian pada tumbuhan biji terbuka ini dibagi 3 lagi, silahkan dilihat ya. Kemudian untuk yang tumbuhan biji tertutup itu ada dibagi menjadi 2. Nah, di sini ada tumbuhan berkeping 1 atau istilahnya monokotil dan tumbuhan berkeping 2 atau dikotil. Pada monokotil dan dikotil bisa dilihat ya pembagian mengenai suku-sukuannya. Oke, sahabat gen. Pada kesempatan berikutnya pasti dibahas rinci ya yang ada di peta konsep ini, supaya lebih bisa memahami tentang pengklasifikasian pada kingdom Plantae ini. Oke sahabat gen, sampai ketemu di next video ya sahabat gen. Jangan lupa klik like. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa juga subscribe ke channel Gen Sukses. Semoga dapat membantu materi-materi kalian ya. Sampai ketemu di next video, bye bye.